Ya, Boleh saya silakan, Bang silakan. Silakan. menjelaskan mengenai soal fakta-fakta yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan dari pernyataan umat Muslim. Setinggi apapun otoritas yang namanya punya titel apapun juga kekristenan tidak akan pernah yang namanya bisa membantah. Bukti kejahatan, Paulus adalah pembohong kelas kakap, penipu, orang jahat, penyesat, berani menentang firman Tuhan dan memperbolehkan yang namanya dusta. Silakan Bukan Bapak itu baca pertanyaan dalam saya, 1 Pak. Korintus 6 Memang nomor dulunya 12. Paulus seperti itu. Bukan itu pertanyaan Tadi saya. katanya Cuma Bapak bilang kan minta dia bukti. membunuh murid Yesus. Sini ya udah Di stop. mana buktinya dia membunuh Saya Yesus? berikan data saya satu sebelum ke Banjuma. Kisah 9 1 sampai Sebutkan namanya 25, siapa Pak. yang dia bunuh itu. Dengerin dulu. Stefanus. Jadi saya bacain ya. Sementara itu Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut. Gitu Pak. Membunuh Pak. Kalau Stefanus itu Pak dirajam Pak, tidak ada di situ Paulus, dilempar batu dia itu. Pak persembahan Ya, saja. itu atas persetujuan siapa Stefanus itu dibunuh. Baca Kisah Para Rasul 8 nomor 1 bahwa Stefanus mati dibunuh karena Paulus setuju. Saulus setuju, ya. Cap jempol Pada dari saat siapa itu? pada saat itu dia belum menjadi murid Pak, dia belum menjadi rasul Ya, Pak. artinya pernah membunuh Pak. Dan tidak ada buktinya Pak. Di mana persetujuannya? Tidak ada, mana dituliskan bahwa ada Paulus itu bersetuju. Mana kasih lihat Baca saya. Kisah Para Rasul, Pak. Baca Kisah Para Saya Rasul sudah baca Pak, 22 tidak ada nomor nama Paulus 19 di situ. nomor 20 Kisah Para Rasul 22 19 nomor 19 20. Dan ketika darah Stefanus di saksimu itu ditumpahkan, aku Paulus ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku. Mengapa pakaian mereka yang membunuhnya? Silakan Bapak baca. Paulus Bukan itu menyaksikan. konsepnya, Pak. Bukan Paulus. Paulus cuma mungkin menyaksikan, tapi dia tidak menyetujui. Dia kan waktu itu belum Baik, menjadi Bapak baca penguasa. Kisah Para Rasul 8 nomor 1. Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Baca sama Bapak di situ. Setuju itu bukan berarti dia yang menentukan, Pak. Bukan dia yang membunuh. Kan cuma dia Baik. setuju aja, bukan dia membunuh. Ternyata inilah ajaran kasih ya. Ajaran kasihnya luar biasa ya. Ajaran Enggak, pembunuhan Bapak luar itu biasa. Kamu terlalu Saya bacain aja Pak ya. memprediksi. Saya bacain ya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sedangkan mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Pada waktu itu mulailah Stefanus itu penganiayaan yang murid hebat. Yesus kah? Saya 12 baca murid dulu, Pak. Yesus kah? Saya baca dulu, Stefanus Pak. kah? Saya baca dulu, Pak. Nanti habis ini Bapak tanggapi itu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebut ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah Pak. Jadi sebelum bertobat ya mereka banyak menganiaya dan membunuh Pak. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan yang saya maksud itu 12 murid, Pak. Murid Yesus itu kan 12. Jadi Bapak sudah akui Yesus Pak Saulus pernah membunuh ya Pak? Bukan dia membunuh, Pak. Dia cuma menyetujui kan. Bukan berarti dia membunuh. Pak, Emangnya tangannya kotor, dia mengotori tangannya di situ. Oh jadi terus dia masuk penjara 2 tahun ngapain Pak? Kenapa? Ah, itu kan karena dia ini melawan pemerintahan itu kan. Jadi Yesus, Romawi. jadi Saulus pemberontak. Karena dia menjadi pengikut Yesus. Jadi Saulus menurut Anda nggak pernah berbuat jahat ya? Dulunya, Pak, sebelum dia jadi rasul. Oke lah kata-katanya dia orang Yahudi, anaknya muridnya Ya, Gamaliel. silakan, Pak Juma. Handi. Lanjut Pak Juma, lanjut. Oke. Bapak mengatakan Paulus itu tidak membunuh, tapi mengaku pembunuh dia. Ya. Nah, dia mengaku pembunuh. Dia mengakui, Pak. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Berarti memenuhi nubuatan Yesus di dalam Lukas 21. Jawab Yesus.
Itu sebelum dia jadi rasul kan, Pak. Iya, sabar Pak, sabar. Dan dia juga tidak membunuh murid 12 Sabar. murid kan, murid Sabar. utamanya Yesus kan, bukan dia yang bunuh. Sabar Pak, sabar. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau ini akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Tuhan,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kau ikuti Paulus. Itu konteksnya nabi palsu, Pak. Yang akan Iya, datang. ini Paulus Akhir inilah zaman. nabi Itu palsu akhir itu. zaman Dengan itu. bukan akhir zaman, Pak, bukan Apa akhir zaman. bilang Pak, Paulus bukan nabi akhir, palsu? Pak, bukan akhir zaman. Dengarkan saya. Di Lukas 21. zaman. Bukan akhir zaman, Pak. Murid-murid Itu nubuatan, bertanya. Pak. Itu nubuatan Yesus, Pak. Dengarkan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Kata murid itu, "Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Nah, apa kata Yesus kepada murid tersebut, kepada orang tersebut, kepada oknum tersebut, kepada orang yang hidup sesama dengannya tersebut? Dia katakan apa? "Waspadalah supaya kamu," berarti muridnya, bukan Kristen, "supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Tuhan,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Makanya keturunan murid-murid Yesus tidak ada yang menjadi Kristen. Nah, di Pak, data perkataan Yesus sabar. itu bukan pada saat itu aja, Pak, dilaksanakan. Sabar, Pak. sabar, Pak, sabar. Terjadi Iya, juga di sabar. akhir zaman, Pak. Sabar. Bukan untuk hari itu juga dipakai, Pak. Sabar Pak, sabar. Dikatakan di data selanjutnya, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap. Kamu, murid Yesus, kamu akan ditangkap. Kamu akan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Kamu akan diserahkan ke penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Mari kita lihat. Betul, tapi kan Iya, tidak nah, relevan dengan yang nabi palsu itu, Pak. Sekarang Bahwa ada yang gini. menyebut nama Sekarang Tuhan. dengarkan. Tidak sama, Dengarkan, Pak. Apa kalau Pengakuan Paulus, "Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Tergenapi tidak? Yang tadi. Bukan yang itu, Pak, yang dimaksud. Loh. Itu Kenapa kan nanti Anda akhir ingin zaman, Pak. Itu Kenapa akhir- Anda mencari akhir zaman kalau murid Yesus mengalami? Karena kan terbukti sekarang sudah membuatan banyak nabi palsu, Pak. Sabar Banyak dulu, pengejaran-pengejaran sesat. sabar dulu. Kenapa Anda mencari akhir zaman kalau muridnya Yesus betul-betul mengalami keadaan itu? Dan pelakunya adalah Paulus. Kenapa Anda ingin melarikan kemana-mana? Dan memang itu kan sudah dikasih tahu sama Yesus, Pak. Nah, bahwa kamu artinya mengikut gini. saya itu memikul salib. Itulah Itulah salib yang dipikul, Pak. Sabar. Itu kan sudah Janganlah dibilang, kamu mengikuti mereka. Artinya Yesus melarang mengikuti Paulus atau tidak? Mereka yang mana yang dimaksud, Pak? Mereka murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, Pak. Banyak, bisa saja saya bilang Muhammad juga kan, Pak? Apakah Muhammad pernah hidup di abad pertama? Kan itu nubuatan, Pak. Ini nubuatan Bahwa betul. zaman itu akan ada nabi palsu. Dengarkan. Siapa yang datang membunuh murid Yesus? Penguasa-penguasa, Pak. Bukan nabi palsu. Dengarkan. Jangan Anda kemudian menutupi aib. Sekarang saya tanya, siapa Mana? yang Itu kan siapa yang datang menganiaya dan membunuh? Ya, kan para penguasa yang menangkap mereka. Saya ulang. Orang-orang Farisi. Saya ulang. Yang berkata di Yang dalam menghasut para penguasa. yang berkata di dalam Kisah Para Rasul 22:4, "Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Ini ucapan siapa? Pak, itu waktu zamannya murid-murid Yesus itu ini umur berapa ucapan itu si Paulus, Pak? ini Itu Paulus ucapan berumur siapa? belasan tahun, Pak. Ini ucapan siapa, Pak? "Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Ini ucapan siapa? Jawab. Saya nggak tahu ucapan siapa. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan, "Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan untuk membunuh murid-murid Tuhan." Dia menghadap ke imam besar.
Tapi kan tidak ada murid yang 12 orang itu dia bunuh. Tidak ada. Lah ini bukan dia. aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Lalu laki-laki Pak. dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini siapa pelakunya? Siapa ini, Pak? Ini pengakuan Yang siapa? murid Yesus yang dia kejar itu, Pak, yang ke Damsik itu, Pak. Tapi Saya kan tanya, akhirnya kan batal, Pak. saya Itu tanya, bukan, murid Yesus itu yang 12. iya, bukan, terserah, Akhirnya terserah ketemu mau murid Ananias. siapa, mau murid siapa. Yang jelas saya tanya dulu, siapa yang menggenapi nubuatan Yesus tadi? Yang membunuh, menganiaya murid-murid Yesus, siapa yang menggenapi? Banyak, Pak. Bukan cuma Ya enggak, bangsa Yahudi. yang Anda kenal, Sekarang yang Anda saya di kenal. Indonesia banyak, Pak, yang menganiaya. Kok darinya ke Indonesia, Pak? Indonesia Ya, belum memang, ada itu di kan abad buatan, pertama. Pak. Hei, penyesat. Indonesia kan belum buatan, ada. Pada saat abad pertama yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Jawab. Firman Tuhan itu tidak berlaku pada zamannya saja, Pak. Saya Berlaku di tamat tanya kekal, yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus angkatan pertama itu sopo? Mbah Yu. Jawab. Paulus itu udah Nah, selesai. Paulus. Apa Paulus perintahnya? Apa perintahnya? Paulus apa dia punya kuasa? Tidak ada. Itu kan penguasa yang ini. Apa yang perintahnya? mengalihkan. Apa perintahnya Yesus? Janganlah kamu mengikuti mereka. Berarti Yesus melarang mengikuti Paulus. Betul? Siapa bilang? Siapa bilang? Ini kalau mengikuti dalilnya. Paulus? Jawab Yesus. Paulus kan yang mengangkat rasul, dia diangkat oleh Yesus. Kan? Yesus di Jadi mana rasul. ngangkat? Dia Dengarkan. ketemu di jalan ke Damsik itu. Pengakuan siapa? Gimana? Pengakuannya siapa? Banyak yang lihat kan, ada Nias juga jadi saksi kan. Bapak. Bapak yang selalu merendahkan Paulus. Dulu Bapak kejar-kejar, Bapak nista-nista Yesus. Sekarang Bapak angkat karena tidak bisa, Bapak sekarang mengalih ke Paulus. Sekarang ini fenomenanya Paulus sekarang yang diserang. Tidak, Pak. Ini data di Memang, dalam Pak. kitab saudara. Aduh, Lukas 21. 2023 ini Paulus yang kamu serang. Saya ulang lagi. Ini cerminannya adalah pengakuan Yesus. Murid bertanya, bila manakah itu terjadi? Apa tandanya? Tandanya adalah waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Penyesat itu, kata Yesus, adalah sebelum menyesatkan, dia sebelum itu akan menangkap, akan menganiaya, akan menyerahkan kamu ke penjara-penjara. Pelakunya ini siapa ini, Pak? Itu bukan penyesat, Pak. Itu pembunuh. Kalau memang membunuh. Kalau penyesat itu Berarti ajaran Yesus palsu, Pak. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Kenapa pernah mengajarkan ajaran sesat? Menyembah Yesus itu Kenapa bukan Yesus sesat. salah? Menyembah Yesus itu bukan sesat. Siapa bilang sesat? Memang itu Tuhan kok Yesus dari sononya. Siapa yang mengajarkan bahwa sembahlah Yesus? Dia kan inkarnasi, Pak. Dia ya Allah. Siapa yang siapa yang mengajarkan Anda itu? Siapa yang mengajarkan? Yesus itu inkarnasi Allah. Siapa yang mengajarkan? Alkitab dong. Nah, udah. Inilah makanya murid-muridnya Yesus, Pak. Makanya kalau hari ini Anda melihat 12 murid Yesus, keturunannya tidak ada yang menjadi Kristen. Kristen itu muncul di barat. Orang Yahudi hari ini masih beriman kepada Taurat dan menyembahnya kepada satu Tuhan. Beda dengan Ya Kristen. memang karena orang Yahudi itu kan perlu tanda, Pak, tidak berhikmat. Nah memang begitu, Pak, dan sudah dinubuatkan kan seperti itu. Kalau begitu mana keturunan Tuhan menyuruh pergilah. Mana keturunan semua bangsa bukan di Israel. Mana keturunan ke-12 murid Yesus yang menjadi pelopor agama Kristen hari ini? Katolik yang dirikan siapa? Protestan siapa? Advent siapa? Mana ke-12 murid itu? Kenapa Bapak pertanyaan itu pertanyaan tidak perlu dijawab, Pak? Loh, perlu. Kenapa? Karena identitas kebenaran Kristen itu harus dilihat dari generasi awal. Kalau Kristen, Pak, bukan begitu, Pak. Keturunan tidak menjamin, Pak, tetapi pengajaran, Pak. Alkitab. Aduh Bapak, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu kan Habib kan. Kalau di Islam itu kan keturunan-keturunan. Bukan. Salah Anda. Yesus dan Nabi Muhammad dia berdua adalah wakil Tuhan di atas muka bumi. Mereka berdua adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, ajarannya pasti berpindah kepada orang pertama. Orang pertama pasti memindahkan ke orang kedua. Orang kedua pasti memindahkan ke orang ketiga. Orang ketiga pasti memindahkan sampai seterusnya. Itu namanya sifatnya adalah ya, itu sanad dalam mata rantai pengajaran. Tapi kan di Kristen tidak ada seperti itu, Pak.
Kenapa tidak ada? Memang tidak ada di Kenapa bisa? Makanya kita- Apakah Yesus tidak punya murid? Iya ada murid, tapi kan bukan keturunan kan? Bapak cerita keturunan. Saya tanya, apakah Yesus punya murid? Iya punya dong, banyak muridnya. Apakah muridnya Yesus punya murid lagi? Enggak. Iya. Terus punya lagi murid? Iya, bapak-bapak gereja kan muridnya. Hai, Kan yang ikut Yesus kan berarti jadi muridnya. apa? Beda. Anda Kristen pentuhan, Bapak tadi Pak. bicara Pak, keturunan. Sekarang Bapak bicara murid. Yang mana? Kan begini, Bapak. Kan begini. Ke-11 murid Yesus selain Yudas punya keturunan. Keturunannya pasti mengikuti ajaran dari bapaknya. Bapaknya menerima dari Yesus. Tapi karena murid Yesus semuanya sudah dibasmi oleh Paulus, maka tidak ada lagi mata rantai dari Yesus ke ajaran Kristen. Gak ada, terputus dia. Kenapa? Karena murid Yesus angkatan pertama itu mati semuanya, dianiaya oleh Yesus, oleh Paulus. Pengakuan Paulus itu sendiri. Loh, kalau tidak mati, lalu mana mereka? Kalau tidak mati, lalu mana mereka? Mati mengenaskan Itu semua. Titus, Pak, Timotius. Timotius, mana ada murid Yesus bernama Timotius? Ada aja. Enggak ada, Pak. Iya kan dia murid juga itu, Pak. Nggak Murid ada, yang Pak. masih rangkaian 70 orang itu. Oh. Akhirnya dia jadi pengikut Paulus. Enggak, Bapak, perintah Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti orang-orang yang mengajarkan seperti ajaran Paulus, yang menganiaya Yesus itu. Mana dia menganiaya Yesus? Dia tidak menganiaya Yesus kok. Loh, berarti bohong. Ah, bagus. Berarti bohong Di mana kisah Paulus para menganiaya rasul. Yesus? Siapa itu? Di mana Akulah. aniaya sama Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagus, Anda sudah mengakui. berarti Bapak, memang Berarti Bapak, memang kalau memang itu cerita bicara begitu, Lukas Pak, itu kan kisah sudah para bicara rasul langsung, 9 itu Pak. bullshit. Ya kan? Karena siapa yang mengenai aku, dia juga mengenai murid-muridku. Itu kan begitu maksudnya. Siapa yang mengenai murid-muridku, berarti dia juga ikut mengenai aku. Itu kan Oke. bahasanya itu. Oke, berarti jelas yang menganiaya murid Yesus siapa? Paulus sebelum dia jadi rasul. Paulus sebelum menjadi rasul. Udah selesai. Untuk supaya dia nyamar sebagai murid, dia ngaku-ngaku sebagai rasul. Bukan dia nyamar, kan Bapak tadi sudah mengakui tadi dia ketemu dengan Yesus. Dia diangkat jadi rasul, Pak. Itu cerita Bagaimana Paulus, asisten Paulus yang menceritakan Bapak itu, tidak Pak. konsisten. Loh, Tadi saya Bapak konsisten. Saya konsisten. Tadi Bapak Saya bilang ketemu konsisten. Yesus. Kau Saya mengenai konsisten. aku sama dengan kau. Berarti kan dia ketemu Yesus, Pak. Itu pengakuan Paulus dan Lukas. Sekarang saya konsistennya. Sekarang kenapa Yesus tadi Bapak pakai mengatakan ayat itu? Paulus Kenapa tadi Bapak pakai ayat itu. itu Untuk karena karangan. menjelaskan Saya bahwa katakan itu karangan Lukas dan Paulus. Tapi yang bukan karangan, dengarkan. Yang bukan karangan Pak, adalah itu ada saksinya, Pak. yang bu- Banyak saksinya, Pak. Termasuk yang- Ananias, Pak. Waktu itu yang bukan banyak. karangan adalah murid-murid Yesus dianiaya oleh pendiri agama Anda, yaitu Paulus. Sementara penganiaya murid Yesus itu jangan kau ikuti. Yang menganiaya murid Yesus tidak boleh diikuti. Janganlah kamu mengikuti mereka. Sedangkan Anda mengikuti penganiaya murid Yesus. Betul? Dia kan dia sudah bertobat, Pak. Ah, Dia sudah neneknya diangkat jadi lah rasul. urusannya. Tidak ada perintahnya kemudian dia bertobat. Tidak ada perintahnya. Mana? Bagaimana tidak ada Mana? perintahnya? Bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan Paulus bertobat? Tadinya dia membunuh jasmani. Begitu dia menjadi mengaku sebagai pengikut, mengaku sebagai penerus Yesus, dia membunuh akal manusia. Dia dipenjarakan. Dia membunuh akal manusia. Kenapa dia dipenjarakan? Kenapa? Karena dia harus dia tidak berbelot, Pak. Dia tidak, mengajarkan karena tentang dia Yesus. harus mengikuti, dengarkan, karena dia harus menggenapi nubuatan Yesus. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau penyesat itu berkata, lihat, Yesus ada di dalam bilik. Bilik itu apa? Kamar Iya, kecil. karena kan di sana ada Kamar padang kecil itu gurun, apa? Pak. Yang lain Penjara. kan jahat, Janganlah kamu percaya. Nah, Paulus ketika dikatakan di gurun, di Damsyik, dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Ketika kemudian dia menulis di dalam bilik penjara, dia juga mengatakan mengikuti Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi enggak?
Pak, Tidak, Polo, apapun yang Bapak bikin, Pak Polo, Bapak Pak tidak Polo, akan Pak Polo. mengatakan kami Gini punya loh, Pak Polo. keyakinan. Kita Pak Polo, Paulus sama Yesus pernah ketemu nggak, Pak? ketemu tuh Di mana, Pak? di Damsik tuh, jalan Bang menuju ke Andi, Damsik. potong Lalu sedikit ya sebentar, Bang izin Juma, dulu, belum kelar. izin pamit. Nggak, izin Ya. pamit. Izin Oh, iya. pamit. Makasih banyak. Oke deh, Ya, oke deh. semuanya. Bang Juma ya. Oke, Ya, sip, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dewa. Ketemunya di mana, Pak? Paulus sama Yesus? Jalan menuju ke Damsik, Pak. Waktu dia mau kejar-kejar Iya, waktu Yesus. ketemu itu Yesus ada di posisi di mana? Yesus kan Tuhan, Pak. Dia turun kan, dia ketemu rohnya kan. Ketemu badannya apa ketemu apanya, Pak? Ketemu rohnya, Pak. Jadi tidak tatap muka ya, Pak ya? Dia tetap muka bagaimana dia pas lihat langsung dia mata, Pak, buta. Berarti dia pernah Dia cahaya kan. Berarti nggak pernah ketemu dong? Nggak pernah sih secara face to face karena waktu itu zaman Yesus itu maksudnya. kan Nggak pernah ya, Pak? kan masih anak muda waktu itu, masih muridnya Gamaliel, masih belajar. Oh, masih anak muda. Memang. Jadi nggak pernah ketemu ya, Pak? Terus Dia ketemu di jalan Iya. ke Damsik, Pak. apa pernyataan Yesus waktu dia di Damsik? Akulah yang telah kau aniaya itu. Berarti Paulus pernah menganiaya Yesus ya, Pak? Pak, Bapak harus tahu konteksnya apa, Pak. Maksudnya itu murid-muridnya yang dianiaya, Pak. Sama Loh, dengan mengenai Yesus. Ini dengerin ini orang kalau ngomong bahasa loh, tertulis loh, Pak. Akulah, siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara di atas. Akulah yang telah kau aniaya itu. Bukan akulah yang telah kau aniaya murid-muridku. Bapak ini kok Ya. nambah-nambah gitu loh. Bukan menambah, Pak. Bahasa Tuhan itu kan kita tidak bisa Bukan bahasa artikan Tuhan, lurus-lurus, Bapak yang Pak. belok-belokin. Bukan belok-belokin. Kenyataannya memang begitu, Pak, yang kami diajarkan. Kenapa Paulus mau menganiaya Yesus? Apa masalahnya Yesus dianiaya? Maksudnya itu pengikut orang-orang Yesus, Pak. Sama itu yang saya bilang Oke. tadi, Pak. Gue ikutin. Menganiaya Berarti murid-murid Yesus itu izin, sama udah. dengan menganiaya Yesus. Ya udah. Oke. Apa salahnya murid-murid Yesus dianiaya oleh Paulus? Apa salahnya? Ya kan pada saat itu statusnya kan dia kan orang Farisi, Pak, si Paulus itu kan. Lah, apa salahnya murid? Mereka Saya mereka bertanya kan dulu, Pak. tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Itu yang mereka itu Oke. karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke, Pak. Makanya Jadi mereka Saulus, marah. Jadi Saulus memaksa murid-murid menuhankan Yesus, begitu? Bukan Saulus memaksa, Pak. Terus? Karena mereka itu kan mengatakan Yesus itu Tuhan, Pak. Dan seperti Siapa juga yang Tuhan mengatakan Yesus Yesus waktu itu Tuhan? kenapa dia disalib, kenapa dia dikejar-kejar itu mau dibunuh? Karena dia menganggap menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu kan seperti itu. Oke. Bukan karena Lanjut dosanya. Ya. Yesus tidak punya dosa. Siapa yang ada nggak pernyataan Yesus kalau Paulus itu adalah rasul? Pak, ini secara tidak langsung itu, Pak. Dia kan sudah langsung bertobat pada saat itu, makanya dia Saya nggak ketemu nanya Ananias. itu, Pak. Dengerin, tolong dong dengerin bahasa Indonesianya, Pak. Bahasa Indonesia lo kita pakai. Jangan sampai kita bahasa Bugis bareng nih. Itu nih kalau bahasa saya, itu yang saya bilang, Pak. Kalau Bapak mengartikan firman Tuhan itu dengan Bapak punya cara berpikir, Pak, tidak, dengerin dulu itu bahasa sudah Indonesianya. keliru. Nih, adakah pernyataan Yesus kalau Paulus itu adalah rasulnya? Ada atau tidak, Pak? Atau Kalau itu saya nggak tahu ya. Pak, Tapi setahu saya atau itu saya dia bahasa seorang bugiskan, Pak. rasul. Saya bahasa bugiskan dulu. Engkagah ada adana Yesus mengakui? Nggak tahu bahasa Bugis, bahasa Makassar Oh, nggak saja. tahu ya. Saya orang Makassar. Saya kira nggak ngerti dia bahasa Bugis, Pak. Cuma saya kira- Bahasa Makassar saja. Saya orang Makassar juga. Saya tahu di kamu di Makassar. Oh iya. Ada Saya nggak sama Tuhan. ay namanya ari-ari ka Yesus napunaka nakin jumai Paulus itu Kau bukan orang Makassar, tahu. Bahasa Makassarmu juga. Ya kan saya Makassar bukan orang kata Makassar, Bugis. Pak. Saya orang Betawi. Saya orang Betawi, Pak. TPRI Sulawesi Selatan. Ya agak mending lah saya bisa ngomong, Pak. Bapak kalau susurna pindahin Monas gimana? Jadi sekarang ke Indonesia aja deh. Ada nggak pernyataan Yesus kalau Paulus adalah rasulnya? Secara tidak langsung, Pak, pada saat itu. Ada atau Dia sudah tidak? jadi rasul itu. Ada atau tidak?
nggak mau jawab itu Pak, karena saya belum baca semuanya. Oke, enggak mau jawab. Atau saya balik. Ada nggak pernyataan Paulus mengakui dirinya rasulnya Yesus? Nggak usah kita tanyakan lagi Pak. Di Alkitab itu kan ditulis rasul Pak. Ya kalau ini ada Pak Nyuma. Berarti cinta bertepuk sebelah paha. Paulus ngaku Tidak, Pak. sendiri. Waspadalah, waspadalah. Gimana Yesus mengatakan aku Tuhan sebelah aku. Mereka itu kan yang Waspadalah mengatakan kepada mereka rasul. Paulus. Itu Bukan intinya. dirinya Selamat malam, shalom. Ya, Selamat malam, shalom. iya, Rasul semangat, Matius, semangat Rasul malam. Yohanes juga tidak pernah mengatakan dirinya rasul. Pak Goet ajari dulu nih Pak. Ini Kristen, Pak Goet juga ini Kristen. Ajarin dulu Pak Polo itu Pak Goet. Ya, shalom saudaraku, Hapolo. Assalamualaikum buat teman-teman muslim yang ada. Waalaikumsalam. Salam Bapak. Ya, jadi gini Pak ya, sedikit kita lurusin nih benang kusut yang ada di sini. Jadi, ya, saya Kristen Katolik Pak. Kebetulan saya Kristen Katolik. Apa dulu Pak? Saya mau tanya dulu sama Bapak. Saya kan cuma bertanya tadi cuma satu Pak. Kemudian berkembang. Kata si Cuma, Paulus itu yang membunuh murid Yesus. Yang kan saya tanya murid Yesus 12 itu yang mana? Siapa yang dia bunuh? Oke, sekarang begini Pak ya. Saya berbicara sesuai data yang ada di KBBI. Ya, sesuai dengan KBBI. Murid yang mendiri agama Katolik yang pertama berdiri Pak ya. Katolik adalah Petrus. Dan setelah Petrus mendirikan agama Katolik, beliau ditangkap. Ingat baik-baik Pak kalimat saya, beliau ditangkap. Dan beliau mati dengan cara disalib terbalik. Kenapa disalib terbalik? Karena sebenarnya beliau akan disalib, tapi beliau bilang beliau tidak Ya, pantas saya tahu itu mengikuti. Pak. Saya tahu Oke, ceritanya. dengar dulu, jangan dipotong Pak. Biar jelas, biar paham, biar kita sama-sama tidak ada indikasi saling menghujat di sini ya. Karena tadi kan kayak tadi sudah agak ricu di sini. Saya juga selaku orang Kristen, saya tidak mau bantu menghujat Bapak. Pak. Saya tidak ada kata-kata menghujat. Bukan, dengar dulu Pak. Indikasi, bukan saya bilang Bapak menghujat, indikasi ya. Saya menjaga itu Pak. Kita sama Kristen saling menjaga. Makanya kenapa saya Indikasinya masuk, apa saya saya izin ke menghujat, Bang Pak? Suma, Ada saya kata-kata izin ke Bang saya Andi. Baru indikasi. Bah, kalau indikasi itu berarti kan ada. Contohnya apa yang saya bilang tadi? Yang nggak tahu kalau di Ya, sebelah, makanya kalau dengerin saya dulu nggak ada penjelasannya, indikasinya. dengerin dulu sampai habis. Repot amat Ya, sih. silakan Pak Lanjut Go. aja Pak. Silakan Pak Go, terusin dulu. Jadi, kalau berbicara, saya bukan mengiyakan Bang Suma atau mengiyakan teman-teman yang lain, tapi saya mengiyakan apa yang sudah tertulis. Ya, benar. Murid-murid Yesus ditangkap, dirajam, dimasukkan ke penjara dan dibunuh oleh Saulus. Wow, Selesai. selesai. Tepuk tangan anak-anak. Wow. Silakan dilanjut. Wow. Silakan dilanjut. Bang boleh izin Bang sedikit Mana Bang, untuk buktinya bertanya, Pak? Bang? Mana buktinya? Ntar dulu Siapa ya, yang dia terus. bunuh? Jangan dulu, jangan. Nah, itu kan salah satu tadi. Barnabas, Petrus, Yohanes. Pak, buka KBBI, Pak. Biar paham. Bapak Kristen, Bapak buka KBBI. Agar supaya data faktualnya ada semua. Jadi kita jangan berpatokan di apa yang tertulis. Kayak saya nih, saya seorang penjahat. Saya masuk ke satu daerah. Saya bisa bilang saya orang baik, Pak. Ini salah satu gambaran aja, Pak. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya Oh, tidak menyinggung Nabi. atau Paulus tidak yang membunuh dengan tangannya Pak ya? Entah dengan tangannya, entah dengan suruhannya. Tidak, Intinya perjelas Pak. Entah tangannya atau apa? Jangan Entah pakai dengan kan Bapak sudah tangannya, baca Saya tadi. luruskan dulu Saya kan ya. belum baca. Pelaku Sika male Pak Jinjo puna anak Ya. buah apa. Dengan singkamang apa nggak Singkam singkamang aja tangan puna puna sing Paulus yang suruh ki. Apa ya? Jadi pelaku pembunuhan itu Pak. Mek dormi tahu Iya, apa kana? betul. Apa kamu? Jadi pelaku pembunuhan itu Pak Polo bukan berarti dia ada di TKP. Lebih berbahaya kalau dia otaknya Pak. Lebih berat hukumannya itu. Saya enggak. Gitu loh Pak. Ada namanya eksekutor, ada namanya yang merancang, mengotaki gitu loh Pak. Paham ya Pak?
Nah, sama dengan Yesus mati di tiang salib ya. Ya, di balik ini banyak yang tidak terlibat langsung di TKP tapi turut serta. Coba terangkan Pak Nyuma, siapa yang turut serta dalam salib pembunuhan Yesus? Silakan Pak Nyuma. Yang turut serta itu kan pastinya tentara, ya kan? Kemudian imam-imam, kepala-kepala pada saat itu ikut turut serta semua itu. Itu Bang Handi. Perancang? Ya perancangnya iblis. Tuh. Ya, Diban- betul. Betul. Mau dibantah Pak Polo? Perancangnya iblis. Perancangnya iblis, karena kenapa dibilang iblis? Karena iblis berbisik kepada Yudas, Yudas. dan Yudas menjual Yesus. Itulah kenapa dibilang iblis berperan serta dalam hal itu. Nah, Ngapain penakaman coba? nah. Apa Ero itu, inji Pak? ki. Nah. Mulai Ero dari inji hijau ki. baik kah? Mulai dari Ji. Apa? Kalau Ya, mengenai Raja. kematian Yesus itu kan sudah nubuatan, Pak. Memang dia datang untuk Kemai mati, Pak. semantang nubuatan ke piti kadang-kadangnya boska. Tenami, Tenami. Pak Go udah bisa bahasa Makassar juga. Susah Bapak. Bapak kan memang penuh dengan tidak percaya. Oke lah kalau Bapak tidak percaya. Kalau keimanan saya seperti itu, Bapak nggak boleh paksa. Kemai seng nubuatan niat tahu erok di Sariang Dewa Molok. Nggak pernah kul. Sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa, Pak, itu sudah nubuatan bahwa anak manusia itu akan mati, Pak. Iya, itu nubuatan bahwa di mana anak manusia akan mati untuk menebus dosa manusia. Oke, itu tidak diganggu gugat, Pak. Tetapi jangan lupa, prosesi untuk mencapai ke situ banyak campur tangan dan banyak kejadian, Pak. Termasuk penghancuran dari pengikut Kristus sendiri. Seperti Termasuk Paulus ya. Kita kan bicara mengenai Yesus, Pak. Yesus kan sudah nubuatan kan, sudah dibuat. Sedangkan penganiayaan juga itu kan sudah nubuatan juga. Dan Dodo oke, miyawana sekarang kulangir oke, ini boska. Dodong. Udah ngapa? Fix ya, kita bicara nubuatan Begini, aja. Pak, lapa mau tindro, Pak. Dodo mikulangir. Tanggapan yang hijau. Kita bicara nubuatan. Oke. Dodo Sekarang mikulangir. kita bicara nubuatan. Tidak. Oke, saya setuju. Kita bicara nubuatan. Sekarang, nubuatan yang terutama tentang 7 tanda, tujuh Kita tanda malah bahwa anak manusia diskusi sama Kristen, tidak usah kita berdiskusi. Saya juga sudah belajar. bukan Pak. Kenapa Bapak jadi Bapak percaya bukan nubuatan itu Yesus mati? Pak, gini, Kamu Bapak tanya dengar dulu. Artinya kita Iya, laro kamu tanya laro. dulu. Makanya biar Bapak Saya mau tahu. tanya dulu, Bapak Dia percaya kira tidak? roh, tahu. Atau Katolik percaya tidak itu nubuatan? Pebaji kiro. Pak, dengar dulu. Saya kok, Dengar Mak, dulu. Tidak, Tapi dosa kita, Pak. Kita sama Mas, sama lagi dulu. Pak. Walaupun kita lain, saya Sementara Protestan, Bapak Katolik. Tapi kan Katolik dengan Protestan itu sama, Pak. Trinitas kan. Mau apa yang bukan makal lah Pak Polo? Hai. Hah? Berikan kesempatan kepada teman kita untuk menjelaskan. Itu imannya Tidak, beliau. Tidak perlu. Maksud Tidak perlu perdebatan. maksud saya itu Bapak sudah langir termakan kiro. dengan Bapak sudah Kan dia sudah termakan percaya dengan bahwa itu, emosi. bahwa itu Bapak nubuatan, sudah Pak. termakan Anak manusia dengan akan mati. emosi. Selesai kan itu. Tidak usah lagi ada ini. Itu kan memang panjang prosesnya. Gunakan orang bicara. Langgar ya. Hai. Langgar. Ini Mi, yang susah Ini, Mi. Indonesia merdeka. Nama kok. Tidak. Abang Saya cuma ini. begini, Bos. Mati balik. Pak Polo, tangga bang Kita ini, diskusi lapang- lapang- saja. Jadi saya minta saja, maksudnya kalau kita diskusi itu, kalau kita sudah Kristen punya kepercayaan seperti itu, nggak usah dipaksa-paksakan lagi, dibelok-belokkan lagi. Ih, Karena siapa begitu juga belok-belok di Islam, Pak. Kalau Islam meyakinkan seperti itu, ya kita tidak boleh ganggu Makanya saya juga. jelaskan. Kecuali Makanya kami kita dulu dipaksa bicara untuk Pak Polo, dengar dulu. mengimani Muhammad itu kami bukan menolak, Pak, karena tidak ada di Alkitab Bisa. kita. Ya sudah, Mi. Seandainya ada bahwa baru kita menolak, itu kita salah. Depolo, dengar tahu dulu ngomong. Jangan kok bicara juga kalau orang bicara Iya, apa. kalau orang Kristen, aduh, sama Jiki Jamak kok. Dengar kok dulu tahu. Dengar dulu biar maksud saya bicara gitu. seperti ini apa? Coba Coki. Si Soleh Saya tahu. juga orang Lanjutkan Bang, Kenapa? lanjutkan. Saya juga orang Kristen. Kenapa saya naik? Sebenarnya kalau kau berpikir dengan kepala dingin, kau paham maksud saya apa? Saya melindungi kamu, saudara. Iya, mantap. Kamu Jo.
Bukan saya mau menentang kamu, bukan. Saya melindungi kamu karena saya sudah lihat kamu dari tadi sudah agak kesusahan itu mereka hantem-hantem. Bapak juga punya bahasa melindungi. Apa yang Bapak lindungi saya? Emangnya saya teraniaya? Emangnya saya mau dibunuh, Bapak mau lindungi saya? Bapak juga salah. Secara fisik kau Balas ya, teraniaya, tapi secara argumentasi kau Balas ya anak ke penekaman itu. Tidak teraniaya, Pak. Saya tidak merasa teraniaya. Biarpun semua Kalau Argumentasi ya. kalau karena itu sudah biasa, Pak. saudara- Kita orang Kristen, Pak. Teraniaya itu Ya sudah pasti, Pak. Ya sudah, kalau memang saudara bicara seperti itu, apa kehendak Tuhan yang terjadi lah. Seperti itu, saya diam saja. Dibatasi tahu orang mau bikin kasih masuk pendapat. Bukan, kan sudah jelas nubuatan. Terus kenapa dibilang lagi ada ini, ada apa? Tapi ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Biarkan dia menyampaikan dulu. Contohnya waktu menyerahkan anaknya Abraham kan si Ishak itu kan Pak, itu kan tipologi semua itu kan anak domba. Pak Hipolo, dengar ya. Saya bukan mementang-mentang. Saya, Pak, dari tingkat pertama sampai tingkat akhir itu saya dibesarkan di seminari, Pak. Saya sudah mau lantik jadi pastor, terus saya keluar malamnya. Saya bilang saya pintar agama ya, bukan. Tetapi saya paham tentang apa yang terjadi. Bukan dipungkiri, Pak. Di dalam pendidikan, di dalam seminari pun itu kiai pun mengajar ke kita. Jadi kita paham. Jadi apa yang tidak pernah diumbar oleh gereja pun itu kita tahu, Pak. Semua rahasia-rahasia gereja yang tercantum di dalam balik dari Bible, dari Perjanjian Baru ini semua kita paham semua, Pak. Tapi Ada bukunya. kalaupun memang ada pertanyaan seperti itu, tinggal kita menjelaskan saja. Saya tidak tahu, tapi keyakinan saya seperti ini. Ya sudah, selesai. Tidak usah ada perdebatan kayak yang tadi terputar. Itu. Yang terputar siapa? Cuma yang terputar. Kalau cuma itu mau Kembali-balik, dijelaskan ya, apapun benar. tentang Alkitab, kita akan terima. Kau keras sudah. Balik ya. Ngapa anak kesengko dong Cece? Saya saja. Memang kita sudah sering mengikuti kau punya perdebatan kau semua. Kau memang menguasai Alkitab, izin, tapi Bang. kau comot-comot. Kau tidak belajar mengkonsep, tapi kau cuma melihat menurut pikiranmu. Ya, nakim sen salah. Kalau kita mau belajar Alkitab, Pak, kalau kita mau belajar Alkitab itu, mau baca Alkitab, kita kosongkan dulu, Pak. Kita harus kosongkan diri kita dulu. Apa Tapi jadi kalau kosongkan masih ada, kita otak punya ini. yang dikosongkan gitu? Bukan, itu mi kan Bapak tidak mengerti apa itu Ya mengosongkan. apa yang mau dikosongkan dompet? Pak Ipolo Pengertian gini. Bapak itu, Pak. Pengertian dunia Bapak itu harus Pak Bapak Ipolo. kosongkan. Pak Ipolo, ini saya jelaskan, saya bukan membela Bang Suma. Awalnya juga saya kayak saudara. Saya tanya mereka, paling keras saya dulunya di sini. Tapi setelah saya telusuri siapa Bang Suma ini, jadi mohon maaf Bang Suma ya, mohon maaf. Saya bukan membuka sesuatu, tapi mohon maaf. Bang Suma ini ahli filsafat, bro. Bukan cuma Muslim yang dia belajar, sampai Hindu Buddha dia belajar itu. Kok tahu? Salah kalau kita berantem sama dia itu. Teman lama kita yang dibaca, Pak. Hah? Jadi Lama-lama seperti kita. itu. Oh iya. Dibocorin rahasianya nih. Saya cuma mau sampaikan. Pak, Silakan diskusi tidak yang menentukan sehat. itu kita belajar banyak Alkitab, Pak, banyak kitab. Tidak menentukan, Gini, Pak. Kalau kita punya cara menafsirkan Alkitab menurut pola pikir kita, kedagingan kita itu kan yang tidak bisa Kedagingan lagi. Karena kau lebih Alkitab ini sudah berkeras. teruji, Pak. Karena kau 2000 lebih tahun yang berkeras. lalu sudah diotak-atik, dikotak-atik, Pak. Tetap dia masih ini. Masih Begini. Jadi, Karena kita kau teruji. lebih berkeras. Sebenarnya saya malu mau bicara ini. Karena kau lebih berkeras. Kau coba cari sumber dari YouTube. Satu sumber si pendeta A dan satu sumber si pendeta B. Kau dengar khotbah mereka berdua sama atau beda? Beda. Pasti mereka akan bicara beda. Itulah sebenarnya kelemahan dari Kristen. Saya bicara ini saya Sama malu juga di sebenarnya. Islam, Pak. Kalau kita bicara tahu Islam, itu salah. banyak perdebatan para ulama kan. Akhirnya banyak hadis yang muncul. Aduh. Jadi itu wajar, Pak, kemanusiaan yang Konsep ketuhanan diandalkan. maksudnya Pak ini Pak Polo, konsep ketuhanan. Iya. Ini kita bicara yang konsep ketuhanan. Mereka kan bertanya ke kita. Sekarang begini Pak ya. Kita ini orang Kristen. Mereka ini Muslim. Mereka bertanya ke kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa menjawab.
Puji Tuhan Pak, pasti akan ada satu yang murtad dari mereka Pak. Ingat mulut saya. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan, kita yang akan keikut jadinya. Itu aja kalimatnya. Ses saja Ki, kalau begini ses saja Ki. Beba mirong dulu aja polo. Tangga bang mila lampa mau tindro. Iya, tidak mau. Kita bicara Makassar saja. Saya hobi itu foto Makassar yang di pelabuhan itu. Iya betul. Anu, Soto Coto Makassar Nusantara. pelabuhan itu. Coto Soto Nusantara itu. Iya. Saya kalau ke kantor cabang di sana saya pasti ke situ. Soto RW yang enak. Enggak Soto patut senjai. Nusantara. Coto RW itu senjai ya boska. Apa yang jamai RW coto kah? Sorry, Soto Bali. saya sekalipun Mana ada coto Bali di Makassar nggak ada. Papua ada saya Pak. sekalipun Papua saya jamai sekalipun kok. Katolik saya tidak makan itu. Sama gitu. Di Makassar nggak ada. Mana ada di Makassar begitu-begituan? Saya tidak makan begitu-begitu, Pak. Saya mendingan saya cari soto. Iya, Seperti betul. Pak Haji Polo, Kimai Bantang Polo. Hah? Kimai Bantang. Saya Iya. di Indonesia. Oh Malaysia. Salam mo Mai. Indonesia. Oh Indonesia. Ini Indonesia, bahasa ini Bang. bahasa ini kah? Di Batuangin terlalu tinggal banyak. ini daerah Iya. stadion. Dari stadion ini. Kelihatan Ki dari suaranya. Saya nama Tuangin, kenapa? Ya itu yang ku bilang Lima tuang. di Batuangin. Ngandre angin. Tahu itu nasi itu. Mas. Di Asmat tinggal. Tempatku Apa mau Pak. dicari tak dia? Tempatku itu bergaul Bang. Biasa saya jadi imam masjid hari Jumat di situ. Di Batuangin. Berarti ya, berarti kau kenal itu anu. Tapi itu orang tua tadi meninggal barangkali. Daerah mana dia? Penjaga masjid. Siapa? Penjaga masjid di stadion situ dia. Biar Arena siapa Arena? Tidak ada itu. Orang Meninggal anu di sana, sekarang, orang tua itu. orang Bima sekarang yang di sana di masjid. Dari Depan NTB. lapangan tuh. Iya. Depolo. Apa? Kenapa kenapa selama ini kau percaya kalau Yesus itu Tuhan? Bukankah Yesus itu anaknya Bunda Maria? Itu yang saya bilang bosku. Kalau Apa? kau bicara begitu, percuma mendapat menjawab karena memang pikiranmu sudah seperti itu. Apapun terjawab. Ini kan apa ya? Kan faktanya Nah, memang memang anaknya Bunda Tuhan Maria. kok. Ya tanya-tanya Tuhan dari dulu kok. Aku ada sebelum Abraham ada. Kalau ada manusia bisa bicara begitu, apa maksudnya? Salomo ya. Aku ada sebelum langit digariskan. Wah, Bagaimana? mana ada di Alkitab bicara begitu? Ada. Wah, Amsal. dia nggak baca Alkitab ini. Amsal 8 lo itu. Lo gimana sih Beda saudara? dong dengan Yesus. Dia ada sebelum langit digariskan. Sebelum samudra raya diciptakan, Salomo saja sudah ada. begini, bos. Hal kecil saja. Manusia kan itu punya bapak. Punya kromosom yang 48 kalau manusia biasa. Kan dia 24 saja. Kurang dong. Makanya kan dia tidak punya benih bapak kan. Buset, Bani Bapak. Benih seperti manusia kan. Tidak Buset. terbuat dari air mani. Masa ada Berarti bukan masyarakat Bunda Maria? Siapa bilang benih Tuhan? Itu kan rohnya, Pak. Hah? Kalau rohnya Pak Polo ini roh Tuhan atau bukan? Roh halus. Roh juga, Pak. Tapi kan kita ini diciptakan dengan dosa. buset, Akibat jangan persetubuhan sama sama dengan dong. kamu. Ngapa Tapi nak kan dia boleh? tidak. Kenapa Tidak. bisa Anda mengatakan orang tua Anda berdosa? Bersinahkah dia? Memang manusia itu berdosa. Dari mana ilmunya? Memang berdosa kok. Dari mana? Itu berdosa. Saya tanya dulu, apa yang Anda lakukan sebelum Anda lahir? Mati, Pak. Kasih tahu kau dan tidak Loh, bisa bangkit. itu Yesus itu kan ayam juga bangkit. mati. Apa dosanya ayam? Kenapa dia mati juga? Aduh. Ini bicara dengan anak kecil lah kalau begitu. Kau samakan dengan manusia.
kamu pun Polo, iya. Polo buka. Tuhan. Dempolo punya dosa Ah. kah? Jelas dong, kau juga punya dosa. Kenapa kau tidak mati? Siapa bilang kau tidak punya dosa? Kalau kau punya dosa, kenapa kau gak mati? Kalau mati kita ada waktu. Kau perbanyak. Kenapa? Saya sudah siap. Ah, Kenapa? boleh. Kita hidup itu harus siap dengan mati. Dan memang itu kodrat mati itu. Itu Jadi, tua pasti. apa gunanya itu Yesus? Apa gunanya Yesus mati di tiang salib menebus dosamu? itu untuk supaya kita itu bisa langsung lagi Pak berhubungan dengan Tuhan. Itu kan putus hubungan dengan Tuhan dengan manusia. Ya kan tujuannya Karena menebus dosamu dibawa oleh di Yesus salib. sebagai perantara. Kan tujuan dia menebus dosamu di salib. Terus punya dosa. Lucu. Hah? Tetap setiap hari kita lakukan dosa Pak. Bukan berarti dosa itu habis selama-lamanya. Itu kan cara berpikir yang kita sehat. Berarti nggak ada gunanya. Nah, sekarang Hanya sekarang kalau Anda melakukan dosa, cara tebusnya gimana? Ya berdoa saja kan pengampunan. Ya, berat percuma Yesus datang ternyata masih berdoa juga. Terus mau berdoa. Makanya berarti Penyesat. berarti sama saja. Kan harus melalui dia. Makanya kalau orang Kristen berdoa itu Pak, atas semua Kau ini masuk bilangin apa? Kau tuh perempuan loh ngomong kayak gitu. Gak boleh gitu. Kamu perempuan. Dijaga omongannya. Bunda Esti biarin dengerin aja dulu ngomong-ngomong apa sih. Makan Bu. Enggak, itu yang tadi ini kayaknya, yang tadi yang ribut tadi. Biarin itu yang aja terus Bang dari Whitney. turunin. Bang Whitney. Biarin Kalau apa sih? keluar aja penyesat itu antikristus. Antikristus itu terhadap Apalagi ajaran pencuri ayat Yesus. Alkitab orang mencuri ayat itu keluar aja Pak Nama Polo. Alkitab aja diambil dari Al-Quran. Nggak malu. Pencuri ayat Alkitab tuh. Alkitab itu apa? Alkitab itu apa? Ambil Alkitab dari Al-Quran, kenapa mencuri kata Alkitab? Nggak usah kita bicara. Ini. Nggak usah kita bicara Diturunin kalian itu, bahasa Pak. Pak. Itu- Di Quran itu juga itu terlalu banyak provokasi juga itu. bahasa yang diambil dari luar Pak. Apa? Nggak usah. Dempolo, kenapa kau masih berdoa? Kenapa kalau berdoa bisa menghapus dosa? Kenapa harus Karena mematikan saya anak punya orang? Tuhan Pak. Orang yang tidak punya Tuhan ini tidak berdoa sama Oke, Ini. baik. Kalau kau berdoa kepada siapakah? kepada Yesus tuh. Berarti bapaknya Yesus bagaimana? Kenapa bapaknya Yesus? Mereka kan satu. Oh, menyatu dia. Jadi Ah, tiga pribadi kan. Bapak, Anak, Roh Kudus. mulai kaku dia bicaranya. Menyatu bagaimana? Menyatu bagaimana? Nggak usah Bapak mau ini. Bapak juga usah pura-pura. Itu kan sudah penjelasan sering-sering Pak. Kita bicara yang baru saja. Bukannya Karena itu dia juga yang Yesus saya itu. jelaskan. Dempolo, bukannya Yesus punya fisik di surga? Dia punya tubuh kemuliaan Pak. Nggak seperti tubuh Gimana? manusia. Jelasin dulu Bang Coba. Tubuh kemuliaan Bang Coba. Iya. Apalagi itu tubuh kemuliaan? Apa Nggak itu? tahu saya. Contohnya kan waktu Tuhan Yesus bangkit itu selama Ikan 40 goreng. hari itu dia mengajar di dunia itu kan Buset. waktu saat muridnya lagi di dalam suatu ruangan yang tertutup kan tiba-tiba dia muncul. Berarti kan dia tembus Pak. Tembus Itu tubuh ini, kemuliaan. pintu dari kuburan terbuka, batunya tergeser. Bro Polo, lihat itu Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kita itu Kristen itu berdoa kemana? Itu ada di situ ditulis. Kan bukan cuma satu ayat saja Pak. Ada ayat-ayat yang lain juga tuh. Jangan Ada coba-coba. ayat yang lain Pak. Mintalah, kan bilang kan mintalah atas nama aku. Iya. Kan Yesus pernah ngomong apa? Jika kamu berdoa, masuklah ke rumah, ke dalam kamar, tutup pintu dan berlutut dan berdoa. Nah, berarti dia suruh kita berdoa kemana? Ke Allah Bapa. Jadi jawaban yang sebenarnya, Polo, kita itu berdoa kepada Allah Bapa di surga lewat perantaraan Yesus Kristus. Selesai. Tapi berdoa dengan nama Yesus juga enggak apa-apa Pak. Iya, Bapak, tidak ada disalahin. ayatnya lah.
tidak dilarang kita berdoa ke Allah Bapa lewat perantaraan Yesus. Makanya kita sebut ya Tuhan Yesus, Tapi begini berkatilah Pak Go, makanan Pak Go, Dempolo ngomong bahwa yang mengabulkan doa Yesus bukan Bapak. Ini masalahnya. Memang Tuh, gimana tuh? penciptaan juga yang ciptakan kan Yesus, firman kan Yesus. Assalamualaikum. Bagaimana? Yang mengabulkan doa Yesus bukan Ya, Bapaknya lanjut Yesus. ambil alih. Yesus Pak. Yesus Tubuh itu kemuliaan tuh eksekusi begini semuanya. Pak nih. Tangan Bazuma ada 3 tuh. Di fotonya satu ada 1 di sini. Pak, entar dulu Pak, ini luruskan dulu ini Pak Go. Kenapa Yesus yang mengabulkan doa? Terus Bapaknya Yesus bagaimana nih Pak Polo? Atau gini deh, saya kasih paling gampang deh. Waktu Yesus ada di dunia, dia berdoa kepada siapa Pak Polo? Kan Tuhan Yesus sudah bilang segala kuasa diberikan kepadaku tuh di bumi dan di surga. Itu kan Iya. kuasa diberikan sama dia juga. Itu kapan Tapi itu? dia juga Kapan? bukan. Sebentar dulu, Pak Bajiki saya langgar girong. Waktu Yesus berdoa di bumi dia berdoa. Dia berdoa kepada siapakah? Bapak harus tahu konteksnya itu Pak. Itu kan dia pada saat saat detik-detik terakhir dia Tinggal akan diri dijawab. Pak. Kenapa kalau putar-putar kah? Jangan bete-bete kan Pak. Iya. Awas kok Karena di karate kok gimana? Pak. Di karate kok Apa pendeta salahnya robot dia ini. berdoa? Ada pendeta robot. Kemanusiaan yang Aduh, berdoa. gimana? Karena dia itu duitnya atur. Awas kalau di Tai Chi pendeta robot. Tuh, pendeta robot datang. Toroko Pak, nak ande ko batito. Pak, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa tuh. Iya, berarti yang mengabulkan doa siapa? Bapak tidak tahu waktu itu bingung Pak. dia. Itu kan ceritanya kemanusiaannya yang berdoa Pak. Ya, Bapak nggak ngerti. Dijawab aja Pak, dijawab. aduh. Ini dari itu pertanyaan mau jebak-jebak. Aduh, jebakan Batman itu Bukan saya tidak jebakan, ini ini. Kan fakta, nanti apa Bapak. maksudmu? Itu Coba. pertanyaan. Jadi begini Itu. Pak. Itu Pak Jadi Kutana, Bapak harus Bapak paham Kutana. bahwa ada pertanyaan yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab. Dan Bapak tidak boleh sanggah. Namanya Bapak bertanya. Apa yang begitu Pak? Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab sedangkan ada jawabannya. Iya. Kenapa Tidak sih perlu Pak? dijawab itu. Ini kita Perlu kita dijawab jawab pertanyaan saja. Itu Yesus berdoa sama siapa? Itu Sama kita bapaknya, jawab. kan? Bapaknya siapa? Iya begini, kalau Yesus berdoa Berarti dia kepada bukan Bapa. Tuhan toh? Jadi kalau Yesus Siapa berdoa bukan kepada Tuhan? Bapa. Siapa bukan Tuhan? Dengarin Pak Polo. Kalau Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Bapa yang mengabulkan doa, bukan Yesus. Artinya Yesus bukan Tuhan. Pak, Bapak tahu apa doanya kayak itu kan? Dia cuma bilang Apa? kalau bisa, Nggak hafal. kalau bisa cawan ini dipindahkan kan Salah. begitu. Tapi kehendakmu yang jadi Salah. bukan kehendakku. Itu kan begitu Andaikan- Pak. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan yang ku kehendaki, tapi malaikat Esensinya kehendak sama Bapa. Pak. Tidak usah kita terlalu lurus-lurus. Itu kan sama aja maksudnya. Apa nah sama? Nah kau belepotan baca Bible. Maksudnya yang penting Pak. Itu yang saya bilang kita kan Apa nggak maksud hafal. doanya Nggak itu? seperti Islam. Islam kan mahafal. Iya, apa tujuan doanya kah itu? Apa tujuannya? Minta Itulah diapain Pak dia? yang saya bilang kan ke manusia kan sebagai ada natur manusianya juga Pak. Jadi ada rasa takutnya juga Pak kan. Lu, doanya Itu itu kan dia minta merendahkan diri Pak menjadi hamba. Dengari dulu. Dia itu minta doa diselamatkan dari salib. Dia tidak minta doa untuk diselamatkan Pak. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Bagaimana Dari mana? caranya? Doanya apa? Dia sudah bilang kok Terus isi bahwa doanya anak apa? manusia akan diserahkan. Wih. Terus isi doanya apa? Isi doanya apa? Cuman itu kan yang dia bilang, yang Apa? kau bilang tadi juga. Ya, apa Eli lama maksudnya? sabaktani. Apa maksudnya? Itu kan supaya kalau bisa kan dia cuma bilang kalau tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Makanya kita selalu berdoa juga seperti itu. Kita meminta Kehendak kepada apa Bapa. itu? Kehendak melalui apa di Yesus. sana? Kehendak apa? Aduh, ini susah. Ya susah Pura-pura deh bego kalau kau lagi. lawan selalu keadaan. Iya. Iya, Pak. pura-pura tidak tahu, padahal kau sudah tahu apa maksudnya. Bukan susah. Itu Pak. Bukan susah begitu Pak. Selamanya Bapak, kalau Bapak masih menuhankan anak orang itu susah Pak. Karena tidak masuk logika Pak. Kenapa? Sekarang apa masalahmu? Ini Apa diskusi masalahmu? Pak, bukan Kalau masalah. menuhankan Yesus, Itu bukan. menuhankan itu. Ngapa misalnya marah-marah Apa tahu nih? masalahmu? Saya mau tanya, apa Yang- masalahmu yang kalau kau- Tuhan iya, Yesus itu kita menuhankan dia? Kenapa?
Masalahnya tanya, heran Ki Pak, kenapa orang berdoa kepada Tuhannya Kenapa sedangkan kamu orang yang heran? berdoa itu Kita punya kitab. Le? Kita punya keimanan. Apa yang kamu heran? lah itu ditanyakan Pak. Kenapa bisa kita tuhankan orang yang Sudah, kita berdoa sudah kepada jawab. bapaknya? Jangan aku lagi bicara berbelit-belit, putar-putar kok kayak gatel. Anjay, berbelit-belit. Iya bukan tak putar-putar Pak. Bapak ini Tidak, kenapa Pak. Itu tiba-tiba pertanyaan langsung itu ini sudah kah? dari tahun 2000 tahun yang lalu itu pertanyaan itu Pak. Makanya Kamu Bapak. sudah sering-sering dengar ini Makanya pertanyaan yang sudah dijawab-jawab. Masih ada juga pertanyaan seperti itu. Dempolo, langgar derong. Makanya kurang-kurangin minum tua ini sama ballo. Apa? Nah, Iya. kok begitu? Oh, kamu Bukan di sini tahu. masalah. Bukan, Pak. Apa masalahmu? Bukan. Ini dipertanyakan apa alasannya? Orang yang berdoa kepada bapaknya malah kau jadikan Tuhan. Itu pertanyaannya. Kau jelaskan di sini kalau memang kamu bisa jelaskan. Dia itu Tuhan Pak. Dia kan punya dominatur. Ada keilahannya. Iya, keilahiannya di mana? Bagaimana bisa? Bagaimana ceritanya? Emangnya kau bisa lihat itu? Kau tanya lagi di Bapak, mana? nah, bagaimana Bapak juga bisa lihat? Memang Bapak lihat itu kah? Berarti Bapak tidak punya iman. Iman itu Nah. Pak, melihat itu, percaya tanpa melihat itu iman. Kalau mau Nah, tahu, tidak perlu lagi. itu, Bapak jangan Nah, kayak orang dasar Parisi. imannya apa? Orang Dari mana Parisi dia maunya belajar bukti. harus mengimani? Dasar imannya Bapak dari mana? Bagaimana Pak? Hah? Itu percaya dengan adanya Tuhan itu kan sudah iman Pak. Itu Lalu walaupun apa? kita tidak lihat. Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan, Anda membaca apa? Bapak baca sudah Alkitab sudah Bajubel itu ditulis Tidak ada, Yesus tidak Tuhan. ada. Iya, tidak ada deh. Kalau memang Tidak. kalau memang Bapak selalu percaya, berarti dua Tuhan tak toh? Nah, lo. Kenapa dua Tuhanku? Enggak, Lah, Bapak tahu Kau tidak yang kalau bilang, Kenapa kau bukan. simpulkan? Itu Saya kitabmu bertanya, Pak. kau Kitabmu bertanya, Pak. kau menyimpulkan. Kitabmu Pak yang mengatakan Pak. Kitabmu yang aduh kok campur-campur ya bahasa gue ya. Mengatakan apa? Kitabmu yang bilang Pak kalau Yesus itu Tuhan buatan. Mana ada Tuhan buatan? Kau yang bicara Toh, seperti itu. tidak pernah toh? Nih saya kasih dengarku nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Nabi bilang Pak. Itulah kau punya bahasa seperti itu yang kau ini. Karena kok kau saya punya bahasa Pak? Itu bahasa. Orang Kristen berpikir, Pak. Makanya Tidak buka begitu Kisah cara Para Rasul. berpikirnya. Itu Iya, Kisah kalimat, Para Rasul Pak. 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bapak buka di situ. Jangan cuma satu. Bapak kita Kalau baca Ki. berpatok, kita itu banyak ayat Pak, bukan cuma ayat itu saja mau di. Dede. Banyak Susahnya Mi. mengatakan itu Pak. Dikasih data dia bantah. Dikasih data deh Tidak, Bapak. Tidak, Bapak tadi tidak setuju. Bapak tadi tidak setuju toh kalau saya bilang, Bapak tadi tidak setuju kalau saya bilang Yesus Tuhan buatan. Begitu saya bilang, saya bacakan ayat Bapak tidak terima. Dede bagaimana Mi Pak? Tangga bangin. Lama mau Bukan itu menghujat mana. Bapak Polo boleh apa? Kan ada saya Yang akan tentang dekmaseret. nubuatan aja lah. Bapak mau bicara tentang nubuatan lagi. Berarti Yesus bunuh diri, Pak. Sedangkan dia sudah tahu kalau dia ke situ dia bakal mati. Gimana tuh, Pak? Lanjut. Itu kan asumsi apa? Loh, sekarang begini, Pak. Dia mah tahu apa tidak, Pak? Iya dia mah tahu. Dia tahu. Dan ini dia sudah bilang anak manusia ini akan mati 3 hari dia bangkit. Berarti bukan dia, tapi berarti Allah Bapa yang bilang, bukan dia. Anak manusia ini akan mati, sedangkan manusia ini tidak tahu kalau dia akan mati. Iya toh? Dia bilang, Pak. Dia yang bilang, Pak. Kan di dalam dirinya ada keilahian, saya bilang. Kalau memang ada keilahian dalam dirinya, kenapa dia bergemetaran, Pak? Kenapa dia keluar ke itu karingak nak kasiange? Kenapa itu ini? yang saya bilang, Pak. Ada kemanusiaannya juga, Pak. Iya. Berarti campur Tuhan. Dede, apa ini? Kayak kopi susu mi dem, Pak. Apa ini? Tuhan sama manusia jadi satu. Kalau kau mau pakai pikiran dagingmu, pikiran manusia berdosamu, memang tidak sampai ke situ. Bagaimana? Makanya kasih sampai, Pak. Yang namanya orang, yang namanya manusia, tubuh kemanusiaannya ini sudah tahu kalau dia mau mati toh. Kalau dia akan menyerahkan diri, cerita anak nih. Dia sudah tahu sebagai tubuh kemanusiaannya, dia tahu kalau dia akan mati, berarti dia bunuh diri toh. Jujur Ki, Pak. Dede susahnya Mi ini. Kalau dia mau bunuh diri, Pak, waktu di bait Allah itu, Pak, dia tetap lari karena memang belum waktunya. Dia mau bunuh diri bagaimana? Sudah waktunya tiba, Pak. Sudah waktunya tiba dia bunuh diri begitu toh? Bukan dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu menghilangkan nyawanya sendiri. Bapak, kalau emang saya nih ceritanya nih, Pak. Dia gantung diri, kan?
saya Saya mau tanya kau dulu. Sekarang saya tanya kau dulu. Eh. Itu definisinya bunuh diri apa? definisinya bunuh diri, dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan mati. Bunuh diri itu papi gantung diri, itu mana namanya bunuh diri, mati. Terus kalau orang ditabrak kereta, apa yang minta namanya? Kalau dia menabrakkan kereta dirinya, apa itu namanya? Bukan bunuh diri. Dibunuh sama kereta begitu. Mau kau bilang begitu? Apa miseng? Jago batekan-tekan di sini, banyak orang yang menonton. Jujur kok. Tapi kan Yesus tidak bilang, bawa ini diriku, kau bunuh sudah. Dia bicara begitu kan? Tidak, memang tidak begitu. Memang tidak ngomong begitu si Yesus. Pak Yesus. Memang Yesus tidak ngomong begitu. Tapi ini orangnya, tubuh kemanusiaannya, dia sudah tahu kalau dia mau mati nanti. Itu kan sudah Dia sudah tahu kalau Yudas, dia sudah tahu. Iya, tahu berarti Allah Bapa membuat settingan seperti Indosiar bahwasanya akan ada anak manusia yang diciptakan dan akan bunuh diri di depan banyak orang-orang dan akan Itu diimani, yaitu dituhankan. Kan Itu begitu, menurut Pak. kau. Itu menurut kau. Coba menurut kau bagaimana? Coba. Bagaimana menurut kau? Coba kau. Bagaimana? Coba kita pikiri. Kalau dua oknum ini, Allah Bapa sama Yesus sudah tahu bahwasanya dia akan mati pada saat dia disalib. Apa itu namanya bunuh diri? Atau bukan? Dia tidak sengaja. Sama saja halnya waktu Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis, Pak. Iya, ini dulu yang disalibkan dulu, Pak. Dua oknum ini, Allah Bapa sama Yesus, dia bakal tahu kalau dia disalibkan. Iya toh? Iya, orang Kristen dia itu. Iya, makanya dia serang. Nggak mengerti nggak? Kita dari tadi kok tuh kita aja setre-tre dia pembahasan gimana sih? Pak. Jangan nangis, Pak, jangan nangis. Nah, tuh, Pak Apollo, bagaimana Pak Apollo? Apa aja bagaimana? Dua oknum ini sudah tahu. Kau tidak terima kalau kau bilang Yesus bunuh diri. Itu kan menurut kau. Pak, Bapak tahu apa? Nih Pak ya, contohnya nih ya Pak ya. Kalau Bapak terjun dari gedung lantai 21 sampai ke aspal toh, Bapak mati apa tidak, Pak? Bapak kurang lebih mati apa tidak, Pak? Yang Bapak pikirkan berapa persen kemungkinan Bapak mati? Bisa mati, bisa tidak. Nah, tapi berarti Bapak tahu bisa mati, bisa tidak toh? Itu, bisa mati, bisa tidak. Bapak mau coba tidak lompat di situ? Bisa nggak Bapak berharap hidup? Saya bukan Tuhan, Pak. Berarti Tuhan melakukan hal itu, iya toh? Ya karena memang dia sudah dibuatkan seperti itu, Pak. Berarti Tuhan tak bunuh diri. Berarti Tuhan tak bunuh diri. Gimana miseng Papa ini? Bunuh diri karena dia sudah tahu. Kalau bunuh diri itu dilakukan sendiri. Ya udah. Kalau Pak, kalau Pak Polo ada tangga ngapain loncat, Pak Polo? Bentar Mirus. Ini begini saja. Pak Apollo tahu tidak kalau Yesus itu pernah mengutuk pohon ara? Tahu. Tuhan Yesus Bapa itu maha kuasa tidak? Maha tahu, maha segalanya. Tahu. Tapi kan kamu mengatakan bahwa kenapa pohon ara itu dia tidak tahu pada saat itu tidak berbuah. Itu kan cara berpikirmu keliru, kawan. Tidak begitu. Sekarang cara berpikirnya Yesus, coba jabarkan ke saya bagaimana, kawan. Pikiran manusia itu tidak sama, tidak bisa diukur dengan pikiran Tuhan. Banyak sekali sama juga. Kamu tanya kok, sama juga di Islam tuh kalau ditanya. Kan ada bahasanya Allah walam tuh, kan tidak ada jawabannya kan, kembalikan ke Tuhan. Seperti Tommy juga ini, jadi jangan kok. Tidak apa bedanya Pak Yage sama bedanya Pak Yage sama Tuhan Yesus? Kalau begitu tidak tahu apa-apa, dia sudah tahu tapi dia juga yang lakuin, gimana sih? Itu kembali ke situ. Tidak apa itu? Kalau dia tahu kalau pohon itu, harusnya kan dia tahu toh. Ada 4 yang dia lakukan, Pak. Dia menanjak ke bukit. Kalau dia menanjak bisa saja. Kalau dia menanjak bisa saja. Tapi kan ini sudah menjadi pekerjaannya. Ini Pak, ada 4 yang dilakukan Yesus. Supaya manusia di dunia ini diselamatkan. Ini Pak ya, saya kasih contoh tadi yang pohon ara. Ada 4 yang dilakukan Tuhannya Bapa. Yang sama sekali sama seperti tidak ada kemahatauannya. Pertama, dia menanjak ke itu toh, ke bukit itu. Kedua, dia berharap. Ya toh, ketiga dia kelaparan dan kehausan, keempat dia marah-marah. Kenapa miseng Tuhan dia yang tahu, dia yang ciptakan, dia juga yang kutuk. Kenapa pada saat marah-marah, pada saat kayak begitu dikasih contoh kepada murid-muridnya, sedangkan dia sendiri tadi katanya lapar, haus, yang bikin dia marah. Tanya mau sama dia, kalau saya tidak tahu apa maksudnya. Bingung, iya tak? Bingung mau toh?
Ya, apa bedanya bingung mau kalau tahu kamu dengan juga Tuhan Allah mau tahu? walam? Allah walam. tuh. Apa? Apa coba Allah walam? Apa coba Allah Allah walam? walam tuh, Coba kita ya, jabarkan. serahkan sama Tuhan. Tuhan yang mengetahui. Iya kan? Ya, Yesus apa yang ditahu Yesus kalau begitu? Dia bangkitkan orang mati. Apa misalnya itu Dia satu-satunya yang kau menghapus kasih dosa. tahu? Dia menghapus Apa, Ji? dosa. Di mana kau tahu itu dia hapus dosamu? Coba mau kau mati di mana kau tinggal, di mana kau nanti diapai kau nanti? Emang kau sudah tahu, sudah pernah mati? Berarti kau itu tidak beriman kok kalau begitu. Kalau kau Bukan mencari masalah tidak tahu yang beriman, betul-betul, Deng. dosa itu kan tidak bisa diukur dengan manusia. Kita yakin kalau kita hapus dosa kita bagaimana? Deh mutamut tidak bisa berdiskusi panjang lebar kalau kayak begini, begitu saja tidak Tidak, susah Pak. mu Itu yang saya jujur. bilang, Pak. Begitu saja. Kalau kita mau lihat bukti, itu yang susah, Pak. Sekarang kalau Bapak mau lihat bukti, Tuhan mau ini. Ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal manusia. Akal manusia miseng. Yang namanya juga Tuhan disalib toh minimal. Ya namanya juga Tuhan disalib minimal tak kayu salibnya ada di museum sekarang pakai aju sepuh kayak pakai aju lato atau pakai apa? Makanya pergi-pergi ke Israel itu ada kok temuannya, dia punya kayu salib. Di mana? Pakai di Israel lagi. Tidak ada di situ, Pak. Tidak ada, Pak. Kok kayak pernah saya ke sana? Bapak mau saya ajak ke sana main. Dede, anakku di sana. Pak, anakku yang nomor 2 lagi di sana, Pak. Iya di Palestina tuh. Palestina lagi. Iya tuh. Mau di mana? Yang kayak begitu-begitu, Pak. Peninggalannya Yesus itu ada separuh di Museum Tokkapo, Pak. Kalau Alkitab itu ada bukti sejarahnya, Bos. Ada jejak-jejaknya. Apa bukti sejarahnya? Apa? Terlalu banyak. Apa, Pak? Coba jabarkan beberapa, Pak. Terlalu banyak dia punya kitab sejarah. Iya, yang namanya kitab sejarah toh. Ada peninggalannya. Yang mana peninggalannya, Pak? Coba kasih tahu ke saya, Pak. Siapa tahu bisa saya cari tahu juga toh. Enggak perlu. Dede gimana misalnya kayak perempuan nih. Dikasih bikin laki-laki orang penasaran. Tadi mau di Wikipedia itu banyak sekali tuh bukti sejarahnya. Iya bukti sejarah apa? Yang mana contohnya? Yang mana contohnya? Tinggal kepetik saja jubah Yesus di mana. Itu kan. Itu kasih tahu begitu. Disalibkan di mana, di Pulau Golgota itu di mana? Ada kan semua di situ. Kuburannya di mana itu kan ada semua di sejarah. Sekarang lagi rame-ramenya Israel itu penemuan digali semua itu arkeologi dan ada. Kenapa ada? Kenapa ada kuburan? Yesus jalan dulu itu kan ada semua tempatnya Bait Sufyan. Kenapa ada kuburannya Yesus? Memang ada kuburannya, tapi kan kosong, dia bangkit. Kenapa ada jadi kuburan? Yang namanya kuburan ada isinya toh? Kan dia bilang kubur kosong, Pak. Ada seperti orang Toraja itu kan ada memang bikinkan kuburannya. Belum ada isinya juga. Iya, kalau kosong. Kalau Toraja itu kan memang di gunung. Kubur juga namanya. Iya, tapi kan ini namanya kuburannya kuburan digali toh. Yang namanya kuburan digali. Berarti contoh kuburan begitu, bukan peninggalan kuburan. Itu namanya contoh kuburan. Gimana Bapak ini? Iya, maksud saya kan kosong. Kenapa kau bilang ada kuburan kosong? Ya contoh, ya di mana ada yang namanya kuburan? Kalau ada kuburan itu disembah-sembah kayak begitu, didatangi tidak ada orangnya di dalam. Nah sudah jadi Tuhan, itu di atas di atas langit. Ada orang Islam pergi sembah-sembah kuburan sembarangan. Kenapa kan orang Islam kita? Kristen pergi sembah-sembah kuburan sembarangan. Tidak tahu nami ini dicium-cium kuburannya kah? Tidak tahu kah? Ini deh. Jalan-jalan dulu ke sana. Bukan disembah, Pak. Orang datang cium. Gimana sih? Tadi dulu Pak, bakar kok dulu. Ada orang pergi sembah, kalau Islam barangkali pergi sembah. Bang Polo, saya mau nanya, itu kuburannya itu sampai sekarang kan masih ada tuh. Itu kira-kira kain kafannya Yesus itu waktu Yesus bangkit, dia bawa sekalian kain kafannya atau tinggal di situ?
Ketinggalan tuh, tinggal ada kain kafan di situ. Menurut Alkitab. Oh, berarti Ketinggalan. nampak kain kafannya ada di sini. Bang Rasid jangan buat aku Sekarang Nggak sudah boleh. ada, Pak. Nggak boleh. Itu kan ada Nggak di boleh Eropa ketawa, sana Nora. itu kain kafannya itu. Kau yang buat aku ketawa, Rashid. Jadi kain kafannya tuh sampai sekarang masih ada ya, Bang Polo? Tapi bukan dikubur situ, Pak. Bu, ada di tempat lain di daerah mana, di Eropa di mana itu, di negara mana. Nah pindah mi lagi Kok kuburannya bisa di Yesus situ? itu. Pindah mi lagi. Iya tuh. Kenapa pindah? Kenapa dipindah? Kan mungkin ada yang ngambil secara Romawi apa siapa kan dulu. Ya itu orang-orang dulu. kuburannya pindah atau siapa yang pindah itu? Kamu bilang kuburannya pindah, kayaknya saya bilang dibawa kan sama orang mungkin kan. Apa Mi? Mungkin. Berarti belum pasti. Bang Polo. Pasti Pak, itu kan sudah ada penelitian itu kan, sudah ada penelitiannya itu kan. Penelitian apa Pak? Kain Tapi waktu Yesus terangkat, Ketika aja di situ Iya. aja itu. Bang Polo, waktu Yesus bangkit, terangkat itu kain kafannya ketinggalan. Jadi Yesus dalam keadaan apa itu? Dede telanjang miseng. Itu banyak orang yang lihat dia toh. Markus 16 ayat 19. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak sopannya Mi, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak pakai baju. Apa Mi Pak? Tanggung jawab Ki. Tanggung jawab Ki Pak. Apa? Jelaskan Ki. Itu bilang cara bertanya itu kayak orang bego-bego. Kenapa Ki bego-bego? Lah, Bapak kita bilang. Kenapa kok bicara telanjang? Bapak itu orang yang namanya mati kain kafan itu seperti apa modelnya Pak? Tanggung jawab Ki Pak. Banyak orang ini 6 juta orang yang nonton Pak. Ada Ki Banzuma di sini. Jadi banyak audiens yang nonton. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen yang mau diskusi silakan. Aduh, kok Ibes, kurang ngasong kok ya. Enggak, aku pengen Bang Polo yang menjelaskan. Waktu Yesus bangkit, kain kafannya katanya ketinggalan. Jadi itu bangkit dalam keadaan bagaimana? Yo, ganti otennya. Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Itu kan kain kafan itu kan bukan cuma satu Pak. Itu kan berpisah-pisah yang di bawah sama yang di atas. Kemungkinan yang tutup badannya saja barangkali yang ketinggalan kan. Tetapi yang menutup tubuh bagian bawahnya. Enggak, Bang Polo tahu nggak cara kalau mayat itu dibalutkan kain kafan tuh tahu? Kalau saya nggak tahu, tapi kan yang penting bukan kayak pocong kayak di sini, kayak Islam. Kayak apa Mi Pak? Kalau bukan pocong Pak, diapai? Dibungkus Bukan kayak dipocong ini. dia. Doko-doko cangkoleng. Sama di pocong. Iya, kalau tidak kayak pocong apa Mi Pak? Kayak doko-doko cangkoleng Mi. Dibungkus begitu. Tidak. Dede hati-hati Ki Tidak Pak. ada orang Kristen itu tidak ada orang Kristen dibungkus kayak pocong biar orang di Israel Saya tahu Pak, zaman sekarang toh karena memang itu bukan ajarannya Tuhan Yesus. Oke, selamat malam Kin Manten. Selamat malam Kin Manten. Di Quranmu juga tidak ada yang dibalut dengan kain pocong. Selamat malam Kin Manten. Ada kan? Udah bilang nggak gambar kita masih merpon. Iya, kalau memang juga tidak kayak tidak kayak pocong Pak. Bentar Pak Polo, bentar. Kin Manten, selamat malam. Oke Bu, saya mau permisi dulu Bu. Iya. Makasih kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Iya, sama-sama ya, sama-sama. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Tuhannya Yesus memberkati Pak, Tuhannya Yesus memberkati. Pak Kin Manten agama apa Pak? Ya wis. Agama apa? Hai. Pak Kin Manten agama apa Pak? No. Ditanya agama apa malah onkem gak jelas. Ini bapak-bapak lagi belajar main TikTok, enggak? Udah diturunin aja. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Nyoten. Ayo, kalau lagi rame semuanya minta naik. Hotelnya pun disebut naik. Giliran gini hotelnya pada kabur. Ya naik ya, tinggal Bang With Me nih.
With me. Hadir. Ya. Pak. Pak Guit ini temen ya temen. Janganlah. Enggak ini. Coba jelaskan Pak, teman Bapak tadi itu gimana Pak? Gimana ya? Ya no komen saya. Bingung juga mau jelaskan. Yesus, maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak pakai baju miseng. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi gini, yang perlu dirulkan memang dalam hal ini memang kalau Bang Zuma bilang umat muslim memuliakan Yesus, yang sebenarnya umat muslim memuliakan Yesus itu benar. Karena apa? Ketika Yesus meninggal, dia menggunakan kain kafan. Nah, itu yang saat ini umat muslim juga masih mengikuti kain kafan. Nah, itu tidak bisa disangkal, Pak. Itu tidak bisa disangkal sama sekali. Karena Yesus meninggal menggunakan kain kafan dan dibungkus dengan kain kafan. Lepas dari cara bungkusnya seperti gimana, tapi kalau kita bicara kain kafan ya berarti istilahnya beda-beda tipis lah cara bungkusnya kan, berarti namanya kain kafan dibungkus ke manusia seperti gimana kan, berarti ikat di atas sama ikat di bawah seperti itu. Tapi untuk kain kafan yang dipakai itu ada dua, jadi ada bungkusan dalam dan bungkusan luar. Nah, ketika Yesus bangkit, itu bungkusan di dalamnya itu yang ngikut. Jadi bisa lu Pak. Gue udah tahu lu Pak, lu bakal ngomong begitu. Biar ya, ada, biar tetap ada yang bungkus. Memang kalau kita bicara sejarahnya memang siap. Ya udah tinggal asa 2 aja lagi itu dibimbing sama Bang Juma. Bang with me. Kalau kita bicara sejarah dan untuk kain kafan itu sendiri disimpan di Basilika. Ya udah, tinggal asa 2 aja lagi dibimbing sama Bang Juma. Mohon maaf, Bos. Itu semua tergantung dari iman dan niat. Memanglah. Si iman tetangga kalian gak ada rupanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kain kafan itu sendiri itu disimpan di Basilika Santo Yohanes di Turin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti itu. Kalau untuk salib sendiri itu ada di Basilika Santo Petrus, itu tepatnya itu di sebelah barat dekat dengan ditemukan makamnya Yesus. Itu disimpan di situ untuk kayu salibnya. Oke, silakan.